Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Nah, Kak Jili di sini sendiri nih, tapi sebentar lagi kita mau mulai ibadah Sunday School. Kita panggil aja ya, Kak Michelle untuk temenin Kak Jili. 1, 2, 3, Kak Michelle. Hai semuanya. Halo Kak Michelle. Wah, bajunya udah warna merah nih. Kira-kira kalau warna merah inget apa ya? Apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Natal. Nah, teman-teman di rumah, minggu depan nih kita udah masuk bulan Desember. Nah, Desember itu identik dengan apa sih? Natal. Jadi, Michelle, kita harus siap-siap nih untuk acara Natal yang akan diadakan nanti Desember, oke? Oke. Nah, sekarang kakak mau ajak yang di rumah untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, boleh berdiri yang di rumah. Yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dan pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yeay, kita mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau ambil sikap yang tenang, kita mau angkat satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk yang manis dan tenang. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Meli. Yuk kita panggil ya, Kak Meli. Terima kasih kepada Kakak Jili dan Kakak Michela yang sudah membawakan pujian dan penyembahan. Oh ya, kita belum kenalan dong ya. Di sini ada siapa ya? Ada Kenny. Halo Kenny. Hai guys. Nah iya. Shalom teman-teman. Teman-teman. Kita mau ngapain sih? Sunday? Good. Oh, Sunday School. Iya, betul ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, ada yang ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Ya, betul. Ada yang jawab tuh tentang Yohanes Pembaptis. Nah, minggu ini kita mau dengerin firman Tuhan, mau lihat firman Tuhannya tentang apa ya? Yuk kita ikutin yuk. Yuk ikut yuk. Yuk. Ayo dong, come on. Oke. Pada waktu Yesus berumur 8 hari, ia dibawa oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria, ke Bait Allah atau rumah Allah di Yerusalem. Menurut hukum Taurat waktu itu, mereka harus membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati sebagai korban persembahan. Lalu ada seorang yang bernama Simeon. Ia datang ke Bait Allah karena kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika ia melihat Yesus, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Lalu Simeon memberkati mereka. Lalu di sana juga ada seorang nabi perempuan bernama Hana. Ia sudah tua dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Siang malam ia beribadah, berpuasa dan berdoa. Hana mengucap syukur kepada Allah ketika bertemu dengan bayi Yesus dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kemudian Maria, Yusuf dan bayi Yesus kembali ke kota Nazaret di Galilea. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Yesusnya masih kecil ya. Dia dibawa oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria, ke Bait Allah. Di sana Yesus ketemu dengan siapa? Bapak siapa? Bapak Simeon. Dia yang memberkati Yesus. Kemudian ada juga satu ibu yang sudah tua, namanya ibu siapa tadi? Ibu Hana ya. Dia juga sama memberkati Yesus ya. Ayo adik-adik, saatnya kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup matanya ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang indah. Kami percaya semuanya bisa tertanam dalam hati anak-anak, dalam hati adik-adik kami semua di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau membuat kami Tuhan semakin kuat di dalam Engkau, supaya anak-anak ini Tuhan makin terus bersemangat untuk selalu mengiring Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oh ya adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan yang baru loh. Diambil dari Mazmur 31 ayat 25 yang berbunyi, kuatkanlah
dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, tapi supaya lebih mudah kita mengingatnya, lebih baik Michela yang akan membawakan dalam bentuk lagu ya. Silakan Michela. Terima kasih Kak Meli yang sudah mengajarkan kita firman tentang Simeon dan Hana hari ini. Seperti yang Kak Meli bilang, aku mau ngajarin kalian ayat hafalan baru kita yang diambil dari Mazmur 31 ayat 25. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Teman-teman, jangan lupa abis ini kalian latih lagi lagu ayat hafalan ini, dan kalau udah bisa jangan lupa minta tolong sama papa untuk rekamin video kalian, dan juga videonya abis itu dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Abis ini kita mau lihat teman-teman lain yang membawakan lagu ayat hafalan minggu lalu dan juga karya-karya kalian minggu lalu. Setelah itu kita akan melihat video activity minggu ini yang dipandu oleh Kak Ater. Silakan. Terima kasih Michela yang sudah menyanyikan ayat hafalan baru untuk minggu ini.
Kakak juga mau berterima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan juga foto-foto aktivitas minggu lalu. Aktivitas minggu ini kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Kakak Mary tadi. Nah, kalau adik-adik memperhatikan, tadi di awal dikatakan bahwa orang tua dari Tuhan Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, mempersembahkan korban, yaitu sepasang burung tekukur atau anak burung merpati. Nah, jadi minggu ini kita akan membuat gantungan burung merpati seperti ini. Ayo kita simak langkah-langkahnya seperti ini ya adik-adik. Kita ambil origami yang sudah kita siapkan, lalu kita lipat secara diagonal seperti ini. Setelah selesai, kita buka dan kita lipat sisi diagonal yang satu lagi. Ya, setelah selesai, kita lipat sisinya seperti ini, kira-kira setengah dari segitiga yang tadi kita buat, seperti ini. Dan adik-adik bisa pastikan bahwa itu lurus, bisa lihat dari lipatannya ya, lipatannya harus lurus dengan sisi sebelahnya. Nah, kemudian kita balik kertasnya, kita buka satu lembarnya, kita lipat kira-kira setengah dari bagian yang tadi kita lipat, dan pastikan juga itu lurus garisnya ya. Jika sudah lurus, kita lipat dua seperti ini kertasnya. Nah, jadi kita sudah dapatkan dua bagian yang sama. Nah, kita akan buat sayapnya dan kita akan lipat secara agak diagonal ke atas ya, seperti ini. Nah, jadi sayapnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita lipat sayap yang sebelahnya lagi sama dengan sayap yang sudah kita lipat tadi supaya rata. Lalu untuk paruhnya kita lipat segitiga di bagian depan seperti ini, kemudian kita buka dan kita buat lipatan di dalam. Nah, akhirnya paruhnya udah terbentuk. Dan untuk bagian ekor kita akan lipat seperti ini supaya lebih bagus ya. Kita lipat dan kita lakukan seperti tadi, lipat ke arah dalam seperti ini, dan kemudian rapihkan. Lalu kita akan tambahkan mata pada burungnya. Kita akan gambar di sebelahnya juga seperti ini. Untuk membuat gantungannya, kita akan membuat lubang menggunakan pembolong kertas di bagian atas dari burung yang tadi kita buat seperti ini. Lalu kita ambil pita atau tali atau apapun yang adik-adik punya, lalu kita masukkan ke dalam lubang yang tadi sudah kita buat. Nah, kakak akan rekatkan pita ini menggunakan korek api. Korek api. Untuk penggunaan korek api, adik-adik harus di bawah pengawasan orang tua ya. Kakak rekatkan dan jadi deh gantungan burung merpati kita. Nah, itu dia aktivitas kita untuk minggu ini. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa adik-adik semuanya foto dengan hasil karyanya masing-masing. Kemudian adik-adik minta mama atau papanya untuk dapat mengirimkan foto adik-adik semuanya ke IG gereja kita di bawah ini. Nah adik-adik, nggak berasa ya kita sekarang itu sudah ada di minggu terakhir di bulan November. Minggu depan kita tuh udah masuk bulan Desember loh. Adik-adik ada yang tahu nggak sih biasanya kalau Desember itu kita ngerayain apa ya? Ya betul, kita akan merayakan
Natal. Nah, dalam rangka Natal Sekolah Minggu yang akan kita adakan di tanggal 20 November 2020, kita akan mengadakan beberapa lomba loh. Mau tahu nggak lombanya apa aja? Nah, adik-adik, yuk kita langsung dengarkan pengumumannya dari Kak Jili dan Kak Sisil. Silakan kakak-kakak. Makasih Kak Ter, kita udah diajarin buat burung merpati. Nah Kak Jili, sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita udah mau masuk bulan Desember nih Kak Sisil. Iya benar, kita udah mau masuk bulan Desember. Tapi bulan Desember ada apa ya Kak? Oke, jadi selain Natal di bulan Desember, Sunday School juga mau mengadakan lomba Kak Sisil. Lomba? Yes. Lomba apa itu? Tentunya lomba membuat pohon Natal yang unik dan kreatif mungkin. Tapi tentunya kalian di rumah tidak buat sendiri. Kalian bisa ajak mama papa, adik kakak di rumah. Pokoknya adik-adik tidak bikin sendiri pohon Natalnya. Seperti itu Kak Sisil. Wah, lombanya bareng keluarga ya? Iya, betul. Terus buatnya pakai apa Kak Jili? Nah, untuk pembuatannya itu bisa dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Contohnya nih, botol plastik, ranting, atau bisa dari karton atau dari kertas. Lalu dibentuk sehingga jadi pohon Natal yang unik deh. Gitu Kak Sisil. Kedengarannya seru ya. Tapi aku belum ada gambaran sih Kak Jili, bentuknya kayak apa ya? Nah, daripada Kak Sisil dan adik-adik di rumah penasaran, kita saksikan aja ya video berikut ini. Untuk pembuatan pohon Natalnya, kalian dapat mengerjakan bersama mama dan papa kalian di rumah ya. Lalu, bahan-bahan yang dapat kalian pakai itu ada karton warna, ada lem, ada kancing, ada stik es krim ataupun manik-manik. Selain dari karton warna, kalian juga dapat menggunakan dari botol plastik bekas atau dari ranting dahan pohon untuk membuat pohon Natal kalian. Nah, setelah itu jangan lupa dihias ya adik-adik. Dihias dengan semenarik mungkin dan sekreatif mungkin biar pohon Natal kalian makin terlihat cantik. Nah, kira-kira seperti itu bentuknya Kak Sisil videonya. Wah, I see. Aku juga jadi kepikiran, aku tuh banyak barang-barang bekas di rumah. Jadi aku mau ikutan Iya. Tapi kalau aku mau ikutan syaratnya apa tuh Kak Jili? Syaratnya kalian di rumah dan Kak Sisil yang mau ikutan nih harus mengirimkan video pembuatan pohon Natal bersama papa mama. Terus dan kalian harus foto nih hasil karya kalian. Jangan lupa ya, videonya berdurasi 2 menit. Lalu kalian foto bersama pohon Natal hasil karya kalian. Dan yang penting, pohon itu atau foto itu bisa dikirim ke Instagram gereja kita di tag GCB_Berkat Bagi Bangsa. Oke. Terus paling lambat aku bisa kirimnya kapan Kak? Paling lambat itu dikirim tanggal 13 Desember hari Minggu. Itu udah harus dikirim ya dan jangan lupa di tag ke Instagram kita. Oh baiklah. Nah kalau aku udah kirim, terus penilaiannya kira-kira kriterianya apa tuh Kak? Penilaiannya ada 3. Yang pertama kompak. Harus kompak nih bikinnya sama papa mama, adik kakak. Pokoknya selama bikin pohon Natal itu harus kompak. Dan yang kedua itu harus sekreatif mungkin. Oke. Dan yang ketiga pasti harus unik. Pokoknya kalian buat pohon Natal yang gak biasanya deh. Jadi tadi tuh kompak, kreatif dan unik. Wow. Itu 3 poin penilaiannya. Seru banget ya adik-adik. Aku sih udah ikutan Kak. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk ikutan. Entar dulu. Nggak mau tahu hadiahnya Kak Sisil? Oh iya, ada hadiahnya nih Kak. Ada lah, masa lomba nggak ada hadiah? Apa dong hadiahnya Kak? Mau tahu? Ikutan dulu dong, baru tahu hadiahnya. Oke, baiklah. Kapan lagi nih adik-adik kita ikutan lomba bareng keluarga, terus dapat hadiah lagi? Iya, cuma di sini doang dan tahun ini lombanya dan dapat hadiah yang luar biasa. Baik Kakak. Oke, ditunggu videonya adik-adik di lomba membuat
pohon Natal. See ya adik-adik. Terima kasih buat Kak Jili dan juga Kak Sisil yang sudah menjelaskan acara Lomba Natal kita. Sebelum berpisah, kakak mau mengingatkan adik-adik semuanya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M, yaitu memakai masker, sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sekian dulu ibadah untuk minggu ini, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah!